jalan cepet atau naik turun tangga atau olahraga yang mengakibatkan perubahan posisi tubuh secara cepat di bagian ankle-nya, pergelangan kakinya ke apa ya kalau bahasa kesleo, keceklik gitu keceklik, ya. okay. Nah itu daerah situ itu kadang-kadang suka putus, ada yang putus. Nah kalau misalnya dipijat ketika itu terjadi, maka yang putusnya, yang tadinya putusnya dikit malah jadi putusnya parah. Yang tadinya nggak perlu dioperasi malah harus dioperasi gitu. Jadi lihat-lihat, terus lihat-lihat juga minum pengencer darah enggak? Minum pengencer darah atau enggak? Pengencer darah tuh yang kayak gimana sih, Dok? Pengencer darah itu biasanya diberikan oleh dokter saraf atau dokter jantung. Biasanya pernah kena stroke atau pernah kena serangan jantung atau pernah di ring atau ada beberapa penyakit pengentalan darah yang membutuhkan obat. Kalau habis gajian saya pasti alokasiin untuk pijat gitu ya, untuk relaksasi supaya ya nggak tahu kenapa habis pijat kerasanya sih sugestinya badannya enak. Tapi sebenarnya Dok, pijat atau refleksi ini tuh diperbolehkan nggak sih atau dianjurkan nggak sih dalam dunia medis tuh? Sebenarnya agak susah ya, jarang banget dokter yang bilang nggak apa-apa pijit gitu kan. Rata-rata dokter nggak rata-rata sih, banyak dokter yang jangan gitu kan. Iya pasti kan bertentangan kan. Misalkan nih kesleo, saya tanya dokter santai aja kesleo nggak boleh dipijat kan. Nah, pasti bertentangan kan itu kan. Tapi dianjurkan. Sebenarnya gini loh, bukannya nggak boleh, karena di kedokteran sendiri pun kalau lagi fisioterapi kan dipijit. Pernah nggak sahabat Sonora yang mungkin mengalami sakit pinggang, pegel, atau mungkin ada saraf kejepit, atau ada otot yang kram, otot yang kaku, itu ketika di fisioterapi ada beberapa paket yang menyertakan pijat. Oh, termasuk ini mungkin atlet. Iya, atlet juga menyertakan pijat. Oh gitu. Karena dengan pijat itu antara satu latihan dengan latihan lainnya itu kan biasanya ada jedanya karena pegel gitu, otot-ototnya ya biasalah kalau habis dipaksa bekerja kan otomatis ototnya itu lelah atau ada yang rusak gitu ya. Apalagi kalau recovery-nya lebih cepat. Apalagi kalau lagi turnamen kan jedanya cuma 1-2 hari habis itu tanding lagi ya kan. Jadi lebih cepat dengan pijat. Gitu. Jadi di dunia medis pun juga sebenarnya ada pijat ya dalam bentuk fisioterapis. Cuman kan kita ngomonginnya dalam konteksnya pijat yang di luar sana tuh, di luar medis ya. Tapi bukan pijat plus-plus kan. Oh bukan ya? Ya ampun, jangan dong. Jangan ya, jangan. Kita ngomong konteksnya ke yang karena tempat. meteran kita baru 0 kan. Oh iya kan, iya kan. Gak perlu nunggu setelah Idul Fitri sebelum Idul Fitri. Semuanya, semua waktu juga tetap jangan. Kan kita ngomongin soal pijat-pijat ya kayak relaksasi lah ya, atau pijat tradisional lah. Kalau itu sebenarnya boleh nggak sih Dok dalam dunia medis tuh? Tergantung yang dipijat dan tergantung yang memijat. Oke. Oh jadi harus pilih-pilih terapisnya juga nih, nggak boleh sembarangan ya? Iya. Dan tergantung kenapa dipijat. Kalau misalnya orang yang dipijat itu baru jatuh, ada kemungkinan tulangnya patah atau mungkin retak ya, atau ada kemungkinan tendonnya atau ototnya atau ligamennya ada bagian-bagian yang robek, apalagi kalau ada luka terbuka, itu sangat tidak disarankan untuk dipijat. Gitu. Jadi kalau mau pijat lihat-lihat juga gitu, ini apa nih gitu. Pertama lihat kondisi kita dan lihat juga siapa yang memijat kita. Ya, nah kalau lihat kondisi kan tadi udah nih, ini kira-kira berbahaya nggak? Ada kemungkinan untuk patah nggak? Takutnya kalau misalnya dia retak atau dia patah tapi masih satu garis, begitu dipijat makin parah. Yang tadi retak jadi patah, yang patah satu garis bisa jadi patah yang patah itu kalau satu garis tuh garis patahannya itu masih ketemu, nyambungnya gampang. Tapi kalau misalnya garis patahannya itu sudah beradu misalnya, atau berjarak tidak satu garis lagi, itu benerinnya lebih susah gitu. Dan itu bisa diperparah dengan memijat. Terus kalau misalnya dia
ada bagian yang putus misalnya. Itu kan sering tuh kalau orang lagi jalan cepet atau naik turun tangga atau olahraga yang mengakibatkan perubahan posisi tubuh secara cepat di bagian ankle-nya, pergelangan kakinya ke apa ya kalau bahasa kesleo, keceklik gitu ya. Okay. Nah itu daerah situ itu kadang-kadang suka putus, ada yang putus. Nah kalau misalnya dipijat ketika itu terjadi, maka yang putusnya, yang tadinya putusnya dikit malah jadi putusnya parah. Yang tadinya nggak perlu dioperasi malah harus dioperasi gitu. Jadi lihat-lihat, terus lihat-lihat juga minum pengencer darah enggak? Minum pengencer darah atau enggak? Pengencer darah tuh yang kayak gimana sih, Dok? Pengencer darah itu biasanya diberikan oleh dokter saraf atau dokter jantung. Biasanya pernah kena stroke atau pernah kena serangan jantung atau pernah di ring atau ada beberapa penyakit pengentalan darah yang membutuhkan obat pengencer darah. Pengencer darah itu Ascardia, Aspilet nih, nyebut merek gak apa-apa ya supaya karena kalau biar tahu ya, nama generik kadang orang nggak tahu gitu. Clopidogrel, tapi kalau Clopidogrel itu nama generik. Apalagi ya? Artinya kalau minum pengencer darah berarti nggak boleh dipijat gitu, artinya atau gimana? Bukan nggak boleh, nanya dokternya dulu. Tanya dokternya dulu. Karena kadang kalau pengencer darahnya diberikan dosis yang besar atau diberikan 2-3 macam pengencer darah, itu resiko terjadi perdarahan kalau dipijat, terutama kalau mijetnya kenceng. Nah, selain terjadi perdarahan di dalam, maksudnya begitu dipijat bagian dalamnya perdarahan atau perdarahan di daerah atas. Jadi mungkin di bawah kulit terjadi perdarahan jadi memar. Kan pernah nggak sahabat Sonora atau Mas Wicak kalau abis dipijit biru-biru? Iya, biru gelap hitam. Nah itu terjadi sebenarnya perdarahan di bawah kulit. Nah pada orang yang minum pengencer darah, perdarahan yang sebenarnya sederhana di orang normal itu bisa nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang minum pengencer darah karena darahnya encer banget, begitu ada luka sedikit maka fatal, dia darahnya nggak berhenti karena darahnya saking encernya gitu. Nah terus hati-hati juga kalau misalnya orang yang mengalami kekentalan darah atau orang yang dikasih obat pengencer darah, berarti kan ada kemungkinan dia punya riwayat darahnya kental gitu kan. Nah kalau darahnya kental, ada gumpalan darah yang tadinya diem di satu tempat, begitu dipijit, nah si gumpalan darahnya itu copot. Nah begitu copotannya ini akan mengikuti aliran darah masuk ke seluruh tubuh kita dan dia akan nyangkut di mana diameter si bekuan darah itu lebih kecil dari diameter bekuan darahnya lebih besar daripada pembuluh darahnya. Kebayang nggak? Aduh teknis banget lagi. Pokoknya ini pembuluh darah tuh kayak selang ya. Kalau gumpalannya itu kecil kan lolos tuh. Tapi begitu gumpalannya lebih gede dari selangnya kan nyumbat. Nah ketika nyumbat tergantung dia nyumbatnya di mana. Nyumbat di daerah kepala jadi stroke. Nyumbat di daerah jantung jadi serangan jantung. Nyumbat di kakinya jadi bisa kram-kram, dingin, sakit gitu. Gimana cara kita tahu kalau kita nggak boleh dipijat, Dok? Kalau yang tadi minum pengencer darah itu kan udah ketahuan lah ya, udah terdata kalau dia punya riwayat penyakit kesehatan. Kalau yang kayak pegel-pegel ada risiko, kan tadi bisa ada risiko patah segala macam. Gimana caranya kita tahu kalau ini tuh kondisi boleh atau enggak gitu? Gimana caranya? Iya sebenarnya agak susah sih. Kalau mau cari yang bijaksana ya ke dokter dulu konsultasi, ini boleh dipijit nggak dok? Cuman kan susahnya nggak semua dokter itu membolehkan ya. Aku jujur aja nih. Pada realitinya seperti itu ya. Kita datang ke dokter menyampaikan sakitnya apa, ketika nanya boleh dipijit atau enggak pasti susah gitu kan. Jangan gitu kan. Sebaiknya sih tidak gitu ya. Iya sebaiknya sih tidak. Tapi mungkin kita bisa ambil jalan yang jalan tengah kalau seandainya
keluhan-keluhan yang dirasakan itu ringan, terus kita nggak punya faktor-faktor resiko, misalnya kayak tadi ya minum obat pengencer darah atau ada penyakit-penyakit tertentu, terus kita juga nggak terlalu tua-tua amat. Kalau tua-tua amat agak serem ya. Kenapa nanya dong? Kenapa? Karena kan udah ringkih kan. Diketawain tuh. Kalau Mas tua Ose. kan udah ringkih, udah lemes juga kan. Iya, karena kalau udah berumur kadang-kadang resiko untuk kena osteoporosis kan naik. Osteoporosis tuh tulangnya rapuh. Jadi kalau buat yang masih muda, yang tulangnya padat, kalau dipijat dengan tenaga yang sedang, itu tulangnya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang tulangnya rapuh dipijat dikit aja bisa jadi retak atau patah. Jadi untuk anak yang kecil banget atau untuk orang yang tua banget sebaiknya hati-hati. Oh, bayi juga ya terutama. Bayi juga ya? Karena kan kalau bayi nggak bisa protes kan. Cuma kalau bisa kita nangis. Agak besar gitu udah bisa ngomong, kalau dipijat terlalu kencang sakit kan. Kita bisa merasakan dan bisa mengkomunikasikan. Tapi kalau misalnya bayi kan dia nangis, kita kan nggak tahu nih nangis karena takut, nangis karena apa gitu. Kalau tiba-tiba ngomong kitanya yang takut. Iya. Coba bayangin anaknya Mas Wicak umur 2 bulan udah ngomong bahasa Jawa lancar banget gitu. Anak aja belum punya kok suruh dibayangin. Gitu kan.